Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di video tutorial kali ini kita lagi ngelembur ya di tempat pelanggan, dan ini untuk kulkasnya kulkas sub satu pintu. Jadi untuk kulkas sub satu pintu ini tidak dingin tapi lampunya menyala, dan di sini udah pernah saya cek teman-teman ya. Udah pernah saya cek untuk kulkas ini, ternyata untuk kulkas ini mesin kompresornya itu udah jebol, udah rusak dikarenakan sering mati lampu, dan kemudian mesin kompresornya macet, kemudian nggak dimatiin ya. Jadi kalau misalkan kulkas tidak dingin, mendingan kalian matikan saja, nanti tunggu mesin kompresor dingin baru kalian nyalakan. Biasanya untuk mesin kompresornya kembali hidup teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba yang namanya pergantian mesin kompresor. Jadi yang di video tutorial kali ini mungkin kita akan bagaimana cara mengganti mesin kompresor untuk kulkas satu pintu. Nah, di sini untuk mesin kompresor di sini orangnya sendiri ya yang beli dengan harga di online tuh sekitar Rp380.000. Nah, ini untuk kapasitasnya juga sama, kodenya juga sama, itu 30 juga teman-teman ya. Jadi ini nanti kita akan coba pasang yang baru dengan yang lama ya, yang udah jebol teman-teman. Oke, di sini kalau misalkan kalian mau mengganti mesin kompresor, di sini perhatikan untuk seri kodenya ya. Ini kan SE30, arti 30 ini kapasitasnya, kapasitas dari mesin kompresor ya. Ini juga sama untuk 30. Kemudian di sini kita akan coba cek juga ya untuk olinya, karena untuk mesin kompresor yang baru kadang udah sesuai olinya, kadang juga sedikit teman-teman. Jadi saran saya kalian harus cek untuk olinya, kecuali nanti kalian cek pembelinya apakah sudah full olinya atau tidak. Kalau misalkan nggak kalian cek, nanti efek ataupun dampaknya mesin kompresor cepat panas dan mesin kompresor akan jebol kembali. Jadi saran saya kalian cek olinya terlebih dahulu sebelum kalian memasang mesin kompresornya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba potong di bagian jalur yang menuju ke kondensor. Ini kita potong. Kemudian untuk pipa filter ya. Jadi ini banyak pertanyaan. Untuk filter di sini apakah perlu diganti atau tidak? Nah, ini terserah teman-teman. Tapi kalau misalkan ada kerusakan dikarenakan listrik ya, kemudian juga untuk usia dari kulkas juga nggak terlalu lama karena ini baru 1 tahun. Ini kita nggak mungkin kita ganti filter karena filternya udah pasti masih bersih teman-teman ya, dan kerusakan ini bukan karena kecongkel pisau ataupun ada kerusakan hal-hal yang lainnya, karena ini mesin kompresor. Oke, selanjutnya di sini untuk mesin kompresor kita udah semuanya kita potong ya. Selanjutnya di sini untuk relay dan overload kita lepas, kita ganti overload dan relay bawaan. Nah, kita lepas seperti ini. Kemudian tinggal kita lepas ya untuk karetnya. Karena di sini karet nggak dapat ya, biasanya kan dapat gitu, tapi di sini nggak dapat. Kemudian tutup dari overload dan juga relay ini nggak dapat, seharusnya ini dapat teman-teman. Oke, sekarang untuk pengelasan di bagian pipa kondensor. Untuk pengelasan usahakan kalau misalkan pengelasan itu harus harus ketutup semua, nggak boleh sampai ada kebocoran. Kemudian kalau misalkan lubangnya besar, tinggal kalian pakai sok aja ya. Sok sama seperti saya ini teman-teman. Jadi biar nggak bolong lah, kayak gitu ya. Jadi ini tinggal kita las. Kemudian untuk filter nanti ini kita potong untuk pemakuman. Jadi untuk pemakuman di sini saya menggunakan pemakuman dari mesin kompresor bawaan. Oke, selanjutnya di sini sudah kita las ya untuk di bagian pipa kondensor. Ini kita akan coba cek untuk ampernya 0,6. Ini masih baru, dan di sini saya akan coba tekan ya seperti ini. Nah, ini sudah tekanan juga bagus, dan pastikan untuk pengelasan di bagian kondensor ini nggak ada yang bocor ya. Sekalian kalian cek di bagian kondensornya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba las semuanya di bagian pipa pengisian dan juga pipa
hisap ya. Nah, di sini kalian bisa pakai tameng ya. Oke, udah selesai. Tinggal di sini kita las di bagian pipa hisap. Nah, kita pakai tameng ya. Nah, usahakan pengelasannya juga rapi. Kemudian selanjutnya untuk pengelasan di bagian pipa hisap yang menuju ke evaporator. Nah, ini ya. Oke, semuanya udah kita las, pastikan semuanya udah kita las ya. Dan untuk pengelasan serapi mungkin, sebagus mungkin, jangan sampai ada yang bocor teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita proses ke pemakuman. Selanjutnya di sini udah kita las semua. Untuk pipa-pipanya udah kita las, kita coba nyalakan dan kita pasang ya. Kita pasang untuk overload dan juga relay. Jadi untuk overload dan relay ini kabelnya ini mau bolak-balik nggak ada masalah teman-teman, karena arusnya itu arus AC bukan DC. Kalau DC ini harus sesuai, tapi kalau arus AC ini mau bolak-balik juga nggak masalah. Ya, jadi paham teman-teman. Oke, di sini kita proses pemakuman sebelum kita mengisi freon ya. Jadi perlu kita vakum terlebih dahulu, baru kita saatnya pengisian freon. Oke, untuk pemakuman di sini sudah berjalan. Di sini udah minus ya, udah di jalur minus, sudah mentok ya. Kemudian di sini tinggal tunggu sampai 10 menit atau sampai 15 menit tergantung teman-teman ya. Kalau misalkan udah nggak ada udara, tinggal kalian tutup dan juga kalian las. Nanti kalau misalkan udah pemakuman udah selesai, baru saatnya pengisian freon teman-teman ya. Usahakan di sini udah nggak ada udara yang keluar. Oke, di sini udah kita selesai untuk pemakuman, tinggal kita pengisian freon. Jadi untuk pengisian freon di sini dalam posisi mati, dan di sini saya isi sekitar 80 psi. Ini dalam posisi mati. Setelah full 80 psi baru nanti kita akan coba nyalakan teman-teman. Nah, jadi caranya cukup mudah untuk cara mengganti mesin kompresor sendiri, baik itu cara pengisian freon sendiri ya. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan untuk kulkasnya ya. Kita tutup. Nah, seperti ini baru kita nyalakan. Oke, jarum manifold di sini udah turun. Nah, ketika turun seperti ini kita biarkan dulu, jangan dijos dulu, jangan diisi dulu, kita biarin aja dulu seperti ini. Nah, tunggu ya, kita tunggu. Biasanya ini sampai 0. Kadang-kadang kalau udah sekitar 3 menitan baru dia naik kembali. Nah, kemudian untuk ampere di sini 0,6. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau misalkan mesin kompresor ini sebelum kita ganti memang harus mengikuti ampere di bagian nameplate-nya teman-teman ya, di bagian nameplate, karena ini udah pernah diganti untuk kompresor yang baru. Berarti ini sekitaran 0,7 ya. Oke, di sini pas ya di 0. Kita tunggu lagi, biasanya ini naik ke 5 psi sampai ke 3 psi. Baru nanti selanjutnya kita tambahkan lagi untuk freonnya teman-teman ya. Dan nanti kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini udah naik ya sekitar 5 psi. Kurang lebih 5 psi. Nah, ini kita tambahkan lagi. Jadi beda dengan saat pengisian freon AC. Oke, kita tambahkan. Ada juga yang sekali isi itu langsung full rata, itu berarti bagus ya. Udah bersih mesin kompresor, kompresor cukup kuat, cepet jadinya. Oke, selanjutnya di sini udah selesai, kita isi sampai 10 psi. Kita lihat untuk filternya, di sini filter udah mulai hangat ya. Udah mulai hangat, udah mulai ya panas-panas kuku lah. Kemudian untuk ampere di sini udah naik 0,65. Sudah mendekati 0,7. Nah, di sini di bagian nameplate. Nah, ini arus bawaan 0,8. Tapi di sini nggak ada masalah karena mesin kompresor ini mesin kompresor baru.
Oke, selanjutnya di sini kita akan coba cek untuk evaporator ataupun di bagian freshernya. Oke, nah di sini udah ada hawa dingin teman-teman ya. Nah ini di bagian atas udah full, tinggal ke bawahnya. Nah di sini udah rata, nih udah ada pengembunan bunga es. Tinggal ke bawah baru dia rata. Ini prosesnya juga berproses teman, nggak langsung jadi seperti itu. Jadi kita bertahap ya. Jadi kita tunggu sampai rata, baru nanti itu kalian tutup, baru nanti kalian udah las kembali teman-teman. Jadi cukup mudah untuk cara mengganti mesin kompresor ataupun cara mengisi freon kulkas sendiri teman-teman. Ya mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa.